Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Kusmani Tias dari SMKN Negeri 3 Sukabumi. Video pembelajaran kali ini adalah mengenai pembuatan kue noga kacang. Kue noga kacang adalah materi dari mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia yang diberikan pada kelas 11 kuliner. KD-nya yaitu kue Indonesia yang terbuat dari kacang-kacangan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kue noga kacang adalah salah satu kue tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Kue ini memiliki rasa karamel dan berwarna coklat, serta tekstur yang keras seperti permen. Kue noga kacang berasal dari bahan kacang tanah yang sudah disangrai dan bisa ditemui di berbagai toko oleh-oleh yang ada di Sukabumi. Selamat menyaksikan. Bahan-bahannya adalah kacang tanah yang sudah disangrai, gula pasir, dan margarin. Nah, cara membuatnya, pertama-tama kacang tanah setelah kita sangrai sampai matang, lalu kita haluskan sampai sesuai dengan selera. Artinya jangan terlalu halus juga supaya masih terasa tekstur. Kemudian kita panaskan gula pasir dengan api yang sedang. Hati-hati ya. Dijaga apinya supaya tidak gosong. Nah, pemanasan gula pasir ini bertujuan untuk mendapatkan rasa karamel dan warna coklat, sehingga noga kacangnya memiliki aroma yang khas karamel dan berwarna coklat. Pada saat dipanaskan harus selalu dicek dan diaduk-aduk, jangan ditinggalkan supaya tidak terjadi gosong. Karena apabila gosong, maka karamel ini akan memiliki rasa yang pahit dan warnanya juga tidak menarik. Nah, untuk mendapatkan warna yang menarik, ini dibutuhkan ketepatan pada saat kita menambahkan margarinnya, yaitu sampai semua gula pasirnya sudah berwarna coklat, sudah kental, ya, sehingga ini bisa dikatakan karamel. Nah, jika sudah kental seperti ini dan sudah larut semua, berarti gula pasirnya telah menjadi karamel. Nah, baru kita tambahkan margarin sambil diaduk-aduk terus supaya margarinnya merata mencairnya. Setelah itu, kita sudah menyiapkan kacang tanah yang tadi telah dihaluskan, karena nanti kita akan mencampurnya setelah margarin larut semua. Lalu kita tambahkan kacang tanah yang tadi telah dihaluskan secara merata, kita aduk. Nah, hati-hati apinya juga harus dijaga. Nah, setelah itu kita campur dengan cepat supaya karamelnya tidak mengering. Karena kalau sudah menjadi karamel ini akan cepat mengeras. Kita aduk rata supaya karamelnya tercampur rata dengan kacang tanah. Sebelumnya kalian jangan lupa sudah menyiapkan loyang yang sudah dialasi kertas roti dan diolesi oleh margarin supaya tidak lengket. Nah, akan tetapi jika ingin dibentuk bulat, maka kita bisa siapkan cetakan ring cutter yang bulat. Nah, untuk yang cara paling mudah adalah dengan mencetak di atas loyang, lalu kemudian kita tipiskan. Setelah itu kita potong. Itu adalah cara yang paling mudah. Nah, artinya bentuk sesuai selera. Nah, pada proses pencetakan ini yang paling penting adalah kita melakukannya dengan cepat. Kenapa? Karena karamel ini akan mudah mengeras begitu, sehingga tidak bisa lagi dibentuk. Hati-hati, ini adalah panas sehingga kita harus hati-hati juga. Nah, ini setelah dicetak kita ratakan dulu ya, harus dilakukan dengan cepat ya. Kemudian supaya ketebalannya sama, atrinya rata, maka kita giling atau kita tipiskan dengan menggunakan rolling pin. Nah, ini dilakukan pada saat masih panas. Karena jika sudah dingin, karamel ini tidak bisa lagi kita bentuk. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like.
Setelah tipis, baru kita cetak, bisa dengan ring cutter yang bulat atau ring cutter yang sesuai selera. Nah, hanya di sini diperlukan kecepatan supaya karamelnya atau noganya tidak mengering. Jadi bisa dikatakan mencetak noga itu dalam keadaan masih empuk atau lunak, karena jika sudah keras tidak bisa lagi dibentuk. Salah satu caranya apabila kita tidak ingin dicetak dengan bentuk, maka kita bisa potong dengan menggunakan pisau. Dan ingat, harus selalu dengan fokus dan hati-hati. Nah, ini ya, jadi dipotong dalam keadaan masih lunak. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight. Setelah dipotong, bisa kita diamkan sejenak, lalu kita sajikan di atas piring. Secara tidak langsung, karamel ini akan mengeras dengan sendirinya. Dan apabila ingin disimpan, dia harus dimasukkan ke dalam wadah yang kedap udara atau dimasukkan dalam plastik. Nah, ini adalah contoh karamel yang sudah dikemas atau di packing yang dibuat oleh siswa-siswa pada saat di rumah, yaitu dalam bentuk project, yaitu menjual karamel. Selamat mencoba.